Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Mari kita lanjutkan kajian tafsir. Insyaallah kita akan membahas tafsir maudhu'i. Dan hari ini kita akan jelaskan surat Al-Anfal ayat 60. Silakan dibuka ayat. Sebelum kita jelaskan, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Mufradatnya wa'iddu, dan persiapkanlah oleh kamu semua lahum untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik. Mastata'tum, ma segala sesuatu, istata'tum yang mampu kamu sekalian. Min kuwatin, yaitu dari segala kekuatan. Wa miribatil khail, dan dari kekuatan kuda yang ditambat atau yang digunakan. Turhibuna, akan merasa takut dan lari orang-orang kafir, bihi, dengan sebab persiapan kekuatan. Adu Allah, tuhibuna, akan memberikan rasa takut kamu semua, bihi, dengan sebab kekuatan. Adu Allah, akan musuh Allah, itu orang kafir dan orang-orang musyrik.
wa aduwakum, dan musuh kamu yang ada sekeliling manusia, termasuk setan. Wa akharina, dan yang lainnya, min dunihim, dari selain kafir dan musyrik, maksudnya orang-orang munafik. La ta'lamuna, yang tidak tahu kamu semua, hum, akan mereka. Allahu, adalah Allah. Ya'lamu, yaitu maha mengetahui, Allahum, kepada musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Wa ma tunfiku, dan apa saja yang kamu infakkan, min syai'in, sedikit pun kebaikan, fisabilillah, di jalan Allah, yuwafa, akan dipenuhi pahalanya, ilaikum, untuk kamu semua. Wa antum la tudlamun, sedangkan kamu semua tidak akan dizalimi. Silakan diterjemah. Dan bersiap-siaplah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat membentangkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi dirugikan. Sadaqallahu adzim. Surat Al-Anfal ayat 60, ini judulnya persiapan menghadapi musuh. Diambil dari kalimat a'iddu. Persiapan kita sebagai umat Islam untuk menghadapi musuh, karena musuh kita itu aktif, sementara kita banyak yang pasif, sehingga oleh Allah diperintah untuk melakukan persiapan maksimal. Nah, sebetulnya asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa kekuatan orang kafir begitu dahsyat, orang musyrik juga demikian, termasuk orang-orang munafik, yang sehingga dahsyatnya kekuatan musuh umat Islam saat itu disebut wala yahsaban ladina kafaru sabaku. Wahai orang-orang kafir, kamu jangan mengira dan menduga kamu lolos dari azab. Senang begitu dahsyat. Kalau kita sudah menghadapi musuh yang kuat, yang dahsyat, maka sebetulnya yang harus dikemukakan kepada mereka adalah ayat 59. Orang-orang kafir jangan punya dugaan, kamu tidak akan lolos dari azab Allah. Ini ayat yang 59, sehingga memotivasi di ayat 60 kaum muslimin harus mempersiapkan untuk menghadapi musuh dahsyat itu. Nah, kemudian yang harus dibahas dan dijelaskan di ayat ini, pertama bagaimana ya disebut proses persiapannya. Tentu saja ada sebab nuzul dan kejadian yang persis sama ketika dulu kita umat Islam dulu berhadapan dengan musuh begitu dahsyat. Kita juga seperti itu, berhadapan dengan musuh yang dahsyat dan kuat. Nah, sehingga yang harus dibahas prosesnya seperti apa persiapan itu. Yang kedua yang harus dibahas oleh kita adalah kekuatan apa yang harus kita miliki, yaitu kalimat min quwwatin. Dan yang ketiga yang harus kita bahas yaitu ribatil khail. Ya, ribatil khail ini terjemahnya menambat kuda atau menggunakan kuda, mengurus kuda. Itu karena dulu alat perang yang digunakan oleh Rasul adalah kuda, dan alat yang canggih untuk membunuh musuh atau tadi kecepatan itu melalui kuda, dan musuh adalah ar-romyu, yaitu panah dulu. Ini nanti kita akan bahas seperti apa kekuatan dulu itu dengan panah.
Dan tentu saja yang juga harus kita bahas di sini adalah turhibuna bi Allah. Dengan sebab kekuatan kita akan membuat tercengang mereka, terbulat-balik dan takut mereka pada kita. Dan insya Allah dengan semua kekuatan yang dipersiap oleh kita melawan musuh tidak harus berdarah-darah. Masuk ke istana, duduk di situ tanpa ada satupun darah yang menetes. Sebab apa? Berbirit-birit takut mereka kepada kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Insya Allah ayat ini menginspirasi kepada kejadian yang belum lama, di mana orang Taliban selama 20 tahun melawan agresi yang dilakukan oleh adil kuasa Amerika dan sekutunya. Ternyata dengan mudah saja orang Taliban mengusir mereka. Sebab tadi kekuatan yang dahsyat. Ini juga sebetulnya kenapa saya membahas surat ini, karena belum lama kita dikejutkan dengan suatu berita dan realitas kehidupan sejarah yang kemasan umat Islam mengulangi kembali seperti Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel yang sudah berlama cokol orang kaum musikin pada itu. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah dulu yang ada sekarang, Taliban itu kan tidak hanya mengalahkan Amerika, 13 tahun dulu perang dengan Uni Soviet, tahun 79 saya waktu itu masih di pesantren, sampai tahun 92, 13 tahun dengan kekuatan dahsyat ngacir juga itu orang Soviet. Kemudian belum lama ini juga kita melihat di medsos, dan ini beritanya valid, bahwa Afghanistan atau Taliban yang begitu kuat dahsyat menguasai dua sistem, yaitu Ghazwatul Fikr, cara berpikir yang realistis dan spiritual yang kuat, keimanan yang mantap. Itu Ghazwatul Fikr, yaitu perang intelektual atau perang spiritual. Dan yang kedua adalah Ghazwatul Askar. Ghazwatul Askar ini adalah kekuatan militer, maka disebut kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan militansi jamaah umat Islam, sehingga dibentuk dalam sebuah militer yang kuat dan tangguh, strategi yang mantap, sehingga tidak harus capek-capek kita melawan musuh. Ini sebetulnya yang terjadi seperti itu. Jadi kalimat min kuatin di sini karena isim nakiroh bersifat umum, kekuatan ilmu, kekuatan berpikir, kekuatan spiritual, kekuatan iman, dan kekuatan jiwa yang tangguh. Itu harus dimiliki oleh umat Islam. Sebagaimana tadi orang Taliban ini mungkin kalau dari bahasa Arab kan tolabayat lubu. Taliban itu orang yang mencari. Kalau diplesetkan kemarin itu santri, boleh-boleh saja. Karena memang asbabnya kemenangan mereka didukung oleh para hafidz Al-Quran yang ada di tempat tidak diketahui oleh mereka, oleh musuh. Para santri lah, kemenang oleh santri, boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya Taliban itu orang yang hanya mencari ridho Allah. Sebab la ilaha illallah itu 4 isinya, diantaranya la matluba illallah. Tidak ada yang dicari oleh orang Taliban yang kuat imannya adalah kecuali ridho Allah, sehingga menang mereka. Kira-kira seperti itu. Ya, tentu saja juga sedikit saya ingin mengungkap, yang saya tahu bahwa sebenarnya kejadian ini kan di luar perhitungan semua, tercengang dunia. Yang paling tercengang lagi adalah para kaum liberalis dan yang Islamifobia di seluruh dunia tercengang, kaget, merasa seperti mimpi di siang bolong, melihat hantu, atau disambar geledek di siang hari. Kira-kira seperti itu. Maka saya punya analisa, angin sejuk ada di Kabul, di Pakistan, yang porak-poranda atapnya orang-orang liberal. Porak-poranda. Kenapa? Karena
Selama ini kan didengungkan mereka adalah intoleran, kekejaman, kekerasan, dan sebagainya. Negatif lah, tuduhan-tuduhan yang rendah menurut saya, tapi tidak terwujud. Sampai-sampai ada pemimpin ormas besar di Indonesia, gerakan Taliban itu menginspirasi syahwat umat muslim radikal dan intoleran. Jadi cek Sunda mah katepaan. Pak orang Sunda radikal itu karena gara-gara ada pasukan tangguh di Afghanistan, di Taliban, sehingga jadi radikal. Sampai begitunya mereka benci kepada Taliban. Tidak disebut nama-namanya karena Bapak sudah kenal. Sehingga mereka kompak semua memojokkan Taliban dan membuat umat Islam Indonesia juga merasa terpukul karena tidak begitu apa yang diharapkan oleh Taliban, tidak begitu. Kita kenal di dalam peperangan itu kan ada dua tadi, ada Ghazal Fikri, perang intelektual, perang pemikiran, dan ada Ghazul Askar, perang militer. Ya kalau saya lihat ya yang saya tahu ya ketika mendeklarasikan perang intelektual dari kalangan mereka terhadap Taliban, dituduhnya apa? Taliban itu kejam, teroris, radikal, intoleran, tidak mengantisipasi minoritas dan menghilangkan hak-hak kaum wanita. Padahal dalam surat ayat 69 An-Nahl itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Orang Taliban yang muslim kuat ya menganggap hak sama terhadap laki dan perempuan, tapi itu yang ditonjolkan, yang digeboskan oleh mereka. Padahal ketika saya melihat di ya saja, begitu masuk ke istana, apa yang dibaca? Surat An-Nasr dan sholawat. Ini juga saya ingat ketika Rasulullah SAW selama 21 tahun Rasulullah memerangi kaum musyrikin di Mekah. Tetapi tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah Rasulullah masuk Mekah itu sebut Futuh Mekah tidak berdarah-darah. Perangnya, perjuangannya ya sebelumnya. Ini sebuah realitas sejarah yang terulang. Apakah di Indonesia juga seperti itu? Ya jawabannya, kalau surat Anfal 60 ini dipakai, ya akan terjadi. Tapi kalau Al-Anfal 60 hanya dijadikan sebagai bacaan saja, ya maaf, mungkin ya kalau lihat sejarah sampai 3,5 abad baru merdeka, itu pun merdeka masih semu, karena lagi-lagi yang disiapkan oleh umat Islam di Indonesia berbeda di Afghanistan. Saya sering contohkan, di Afghanistan itu habis ngaji bukan bawa bantal, langsung bawa senjata, latihan memanah, naik kuda, belajar artileri dan militer. Begitu baik yang tua yang muda, begitu beres ngaji sore sholat siap berangkat ke medan perang untuk latihan. Orang Indonesia beres ngaji bawa bantal, tidur ya susah, jadi tidak. Dan toleran yang sebenarnya itu dalam sosial dan politik yang baik, yang santun. Kalau sudah berhadapan dengan akidah tegas, fanatik, itulah orang Taliban. Di kita kan sebaliknya, toleransi dalam masalah akidah itu yang berbeda. Toleransinya dalam masalah akidah sehingga nggak menang-menang. Dan yang kedua, saya lihat tentang kalimat kuat ini dalam tafsir banyak, Samarqandi, Baidawi. Kuat ini adalah kekuatan jamaah. Surat Al-Imran ayat 102. La ghaliba illa biquwah. Tidak menang kecuali dengan kekuatan. Kuat imannya, kuat hartanya, kuat strateginya. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali bersatu. Jadi kalau umat Islam seluruh partai bersatu, ormas bersatu, tua muda bersatu, itu maksud surat Al-Anfal ayat 60. Kan kita matah sabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kelihatannya saja
berkumpul, tapi hatinya berbeda visi misi. Apalagi sudah datang ke Senayan dan katanya beda-beda partai itu. Kita saja di masjid, di kampung berbeda-beda. Itu yang membuat kita tidak kuat, karena jamaahnya semu. Kalau sudah tidak kuat gak akan menang. 350 tahun, 3 abad setengah. Nah ini wallahu alam nih, kita kalau dijajah lagi apakah lebih lama dari 350? Wallahu alam. Itu kalau ingin seperti tadi Taliban yang 20 tahun, yang 13 tahun, di Makkah hanya Rasul juga 21 tahun, tidak boleh 1 abad, tidak boleh 3 abad, ngeri kita. Nah, surat Al-Anfal ayat 60 memberikan solusinya kepada kita. Ya, jadi min kuatin ini asalnya Rasul bersabda di dalam mimbar, ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy. Itu kekuatan memang memanah. Awalnya disebut kekuatan, seluruh di tafsir saya lihat sama kekuatan, tetapi saya lihat tafsir Sawi agak beda. Kenapa Rasulullah menyebutkan kekuatan itu panah? Sebab a'dhabul quwwah, kekuatan yang paling dahsyat, memanah itu kekuatan yang paling dahsyat. Seperti an-nadam fi taubat, kalau kita taubat harus sedih, menyesal. Kalau kita sholat harus ada ruku sujud, itu di situ kornya, di situ aromyu. Nah sekarang apakah aromyu hanya kita punya panah dari babu runcing? Bukan. Secara teks iya, kita harus punya panah, bahkan naik kuda. Menurut jumhur mufasir beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik lebih hebat belajar naik kuda daripada memanah. Sebab kalau memanah tidak pakai kuda, ya jangkauannya dekat. Tetapi jumhur mufasir sepakat bahwa memanah jauh lebih hebat daripada berkuda. Ini ada 2 pendapat di dalam tafsir itu. Nah kita pernah mempunyai sejarah yang kemasan sejarah, kalahnya Belanda itu dengan babu runcing. Babu runcing itu seperti panah. Tetapi tentu saja kalau ada 2 pendapat berbeda, wal mas'alatani idza ta'aradu tasaqata. Kalau 2 masalah berseteru maka bisa gugur dua-duanya. Wa idza sahal jam'u jumi'a. Kalau memang bisa diintegrasikan, kumpulkan, integrasikan, maka kesimpulan 2. 1 yang harus orang bisa naik kuda dan memanah. Iya mau orang naik kuda henteu, memanah teu belajar. Nah, itu kan jadi masalah lagi kita. Malah saya punya teman profesor, Pak, doktor, kiai profesor, melarang ke saya memviralkan tentang pesantren belajar memanah kuda. Profesor apa itu, ngomongin saya? Jangan begitu dululah, kayak kita sembunyi aja. Saya jawab dengan keras, salah Kang, harus dengan memanah. Sahih hadisnya lewat Muslim. Saya bilang begitu. Makanya santri saya ketik, ya rajin belajar memanah berkuda. Saya ini kekuatan. Bapak lamun saya belajar memanah ke kuda ke Al-Badar, ya belajar tepat. Ada gurunya, kita kira gitu. Bukan saya yang ngajar. Ya, jadi sekali lagi al-quwwah adalah kekuatan bersifat material dari aromyu dari Nabi. Kemudian berkuda, ya berkuda. Kuda juga beda, Pak. Di dalam hadis itu kuda, menambat kuda, memelihara kuda, menggunakan kuda 3. Ada ajrun, bisa jadi pahala. Ada sitrun, sebagai kehormatan, kelas lah, berkelas. Dan ada wizrun, memelihara kuda, menambat kuda, naik kuda, ada yang jadi dosa. Kalau yang ajrun, memelihara kudanya, fisabilillah. Memelihara kuda, mengurus kuda, belajar naik kuda, fisabilillah, untuk membela agama Allah. Sehingga kalau kita mengurus kuda, ada kebaikan di situ. Baik fir'aullah, kita punya kebun sengaja untuk mengurus kuda di situ, atau kita punya padang rumput bisa ikut pada yang lain, sama aja. Itu sebuah kebaikan. Bahkan di hadis kalau kita naikin kuda kemudian kuda minum di jalan dan kita tidak niat untuk mencari minum untuk kuda, pahalanya buat kita juga. Jadi
Kalau kita mau ngasih minum kuda, ngasih makan kuda, pahalanya ya oke. Tapi ini tidak. Kita naik kuda, lalu kuda berhenti minum di situ. Itu tetap punya pahala. Coba. Ya kuda kan kalau harus minum. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kuda sebagai sitrun, sebagai orang berkelas atau untuk menutup kita dari dukaan miskin, punya kuda dipelihara oleh kita, terus diurus dengan baik, dengan tidak meninggalkan tugas kewajiban kita. Itu sebagai persiapan tadi. Persiapan ya untuk di satu saat kita berhadapan dengan musuh, itu sitrun. Atau kita punya kudanya ya sebatas untuk ya bukan bergengsi, berkelas lah. Kalau orang punya kuda kan ya menengah ke atas lah, kira-kira begitu. Nah itu tidak dilarang. Di situ ta'afifan sebagai alasan supaya kita tidak dianggap orang tukang minta-minta, atau sebagai orang yang terhormat lah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga tentu punya kudanya yang jadi dosa, yaitu tafakhron, karena untuk sombong, popularitas punya kudanya, dan untuk supaya riya, itu muwisrun. Ini menurut para ulama Imam Syafi'i, kuda ini jadi kiasan kepada markab. Markab itu kendaraan, mobil atau motor, ya sama. Punya mobil diurus, dipelihara, tujuannya untuk supaya bisa ngaji ke masjid daripada jalan kaki. Kalau ke pengajian ke Al-Badar bawa mobil, bawa motor misalnya, ke Azikro bawa mobil, bawa motor, itu pahala. Meskipun mobilnya mogokan, doyok lah itu. Kalau tujuannya tadi untuk lillahi ta'ala, ya pahala. Ngasih bensin kepada mobil kita, diurus motor, itu kiasnya. Kalau digunakan untuk fisabilillah, ngaji ya, atau ibadah atau berjamaah. Yang kedua tadi sitrun sebagai berkelas lah, punya mobil ya memang untuk ini aja supaya agak dianggap menengah ke atas lah, untuk kehormatan saja, bukan untuk sombong, seolah-olah saya berbeda lah dengan yang lain. Tapi tentu tadi tidak menghilangkan dan tidak meninggalkan aturan-aturan syariat, itu sebagai sitrun. Itu ada dua pengertiannya, untuk dianggap sebagai orang yang berkecukupan atau sebagai tutup dosa. Jadi kalau punya mobil motornya sebagai tidak dilarang. Ya kalau bahasa yang formal, hiasan rumah lah, lamun aya perlu ke pasar bawa mobil itu. Lalu aya garasi, maka kosong garasi, kok nyen garasi tapi itu aya mobilnya, udah diisiin mobil, meskipun mobilnya ya tidak besar, tidak bagus. Apalagi mobil bagus ya, dia aja masalah. Tidak dilarang. Termasuk kalau saya meninggal nanti diwariskan kepada anak saya, nggak apa-apa, itu sitrun itu. Tapi yang menjadi dosa, punya mobil punya motor ya dipakai maksiat, kungcele, kungcele maksiat. Orang Sunda bilang di situ nyengklung, di situ nyengcele. Setiap ada kemaksiatan dia ada di situ, itu jadi dosa. Ini kaitan tadi dengan masalah kekuatan ya. Ya kena saya tag-nya dulu. Nah sekali lagi bahwa kita harus memaknai ayat ini sebagai sarana untuk persiapan menghadapi musuh Allah. Ya. Sekarang ribatil khail. Apa ribat khail? Ribatil khail itu kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu min alatil haram. Dia jelaskan alat berperang, artinya tidak hanya kuda, tentu yang tadi alat-alat perang yang dibutuhkan transportasi, atau kalau arom itu tadi rudal skut atau rudal kendali, seperti kita lihat kemarin di Palestina, begitu dahsyatnya mereka melawan agresi orang-orang Yahudi. Nah, itu arom itu. Siapkan saja oleh kita sekarang, anak-anak kita belajar itu, kedirgantaraan, strategi perang. Silahkanlah anak bapak sekarang masuk ke lembaga apa itu, kedirgantaraan itu,
di Unhan itu ya, Universitas Unhan itu di punya Pak Prabowo yang di sana, yang di Sentul, belajar di situ, ya apa-apa. Makanya dari dulu juga sampai sekarang masih sama. Kekuatan umat Islam pertamanya itu Ghazwatul Fikr, dikuasai oleh para ulama, para cendekiawan, para ustadz mu'alim yang menguasai tentang doa yang dahsyat para wali Allah. Dan kedua tadi Ghazwatul Askar, militer. Kalau sekarang tentara, kita perlu ya yang bisa meledakkan rudal, bedil. Nah, makanya dua digabung, ulama dan tentara kalau bergabung menang. Dulu kekuatan tentara hampir kalah ketika berhadapan dengan sekutu yang kedua. Untung saja ada Harut Syekh, kekuatan spiritual dan intelektualnya dia berijtihad dan mengumpulkan para ulama. Sekarang harus ada resolusi jihad. Tuh, difatwakan oleh Habib Syekh Asy'ari, jihad, perang mereka. Nah sekarang siapa yang punya kekuatan itu? Ya duakan saja, adalah anak kita, nanti cucu kita. Tetapi lagi-lagi sekarang ulama ya dipersekusi, ya sudah sedih juga sekarang. Apalagi disinyalir para ulama tetap ya dijadikan bulan-bulanan oleh kelompok para orang yang dirjana, yang maksud saya para penjilat tadi. Makanya ayat ini sebetulnya berkait kepada ayat 59. Apa di ayat 59 tadi itu? Di ayat 9 coba lihat, apa lihat? Wala yahsabanal ladzina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Wahai orang-orang kafir, wahai orang musyrik, boleh munafik di situ. Wahai munafik, tidak boleh kamu mengira akan lolos dari azab Allah. Innahum la yu'jizun. Kalau innahum itu mubtada Pak menurut Ibnu Nahu. Tapi kalau saya lihat di tafsir Bawawi, annahum wa quri'a bi fathil a hamzah. Annahum. Itu kalau annahum pakai la. La-nya lam qasam. Annahum la yu'jizun. Demi Allah, Pak, Allah tidak bisa dikalahkan oleh kamu. Kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia. Itu annahum la yu'jizun. Ya? Coba pahami oleh kita ayat ini. Sebenarnya saya lihat juga di ayat surat Al-Ankabut, hampir sama. Di Al-Ankabut. Ya. Di Al-Ankabut redaksinya begini, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna sa'a ma yahkumun. Wahai orang-orang yang melakukan kejahatan atau disebut para penjahat, para penjilat, kaum-kaum kelompok yang biadab, jangan mengira kamu bahwa lolos dari azab Allah. Tuh, sama yahkumun, buruk sekali apa yang diputuskan oleh kamu. Membuat sebuah konspirasi supaya para koruptor tidak tertangkap dan tidak ditahan, supaya para elit politik tidak dihukum dan dipenjara. Sa'a ma yahkumun, jelek sekali apa yang kamu putuskan, membuat aturan sendiri gitu. Nah ini Qurannya surat Al-Anfal ayat surat apa tadi? Al-Ankabut 41. Jadi am hasibal ladzina yusalluna, para penjilat, para pengkhianat, para pemdusta, jangan kamu punya duga bisa mengalahkan kepada Allah. Jadi itu dikaitkan dengan surah Al-Anfal. Annahum la yu'jizun, demi Allah bahwa Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan kamu. Itu tadi kalau diartikan ya manusia itu kan penjilat, penjahat. Penjilat itu konotasinya para ulama yang suka gonta-ganti partai, maaf ya, yang suka gonta-ganti ormas, yang suka gonta-ganti baju. Dan memang kita mah ikut baju, Bang. Guna baju ikut dia. Kita tidak boleh merubah peci, kepala peci yang dirubah. Masa
kepala kita kecil, pecinya gede, dipukul supaya besar kepala kita, ganti saja pecinya yang kecil itu. Dan memang kepalanya kecil. Kalau kita beli peci yang kecil, kekecilan, ya, kepala pecinya besar, ya ganti saja yang kecil. Demikian sebaliknya, beli peci kebesaran, ganti yang kecil. Ini memang enggak ada orang yang gonta-ganti baju, gonta-ganti partai, gonta-ganti. Ini enggak benar, tidak konsisten. Kalau memang dia menggantinya kepada partai yang lebih bagus, yang lebih baik menurut keyakinannya, kan. Kalau maaf, orang yang kalau sudah tergoda sama harta, sama wanita, sama jabatan, yang baik pun bisa bohong, Pak. Saya punya cerita, Pak, nih, dengarin. Kalau orang sudah kena jabatan, kena perempuan, kena harta, yang baik pun bisa bohong. Ada seorang yang biasa mengambil kayu bakar ke hutan, punya kampak. Ini ceritanya nih. Pas punya kampak, dia jalan, kampaknya nyemplung ke kali, nyemplung. Bingung dia, punya satu senyum kampak nyemplung. Lalu Allah mengutus jin supaya ngambil kampak itu. Akhirnya jin nyelam ke situ ke air, dan diambillah kampak yang dari emas, dibawa ke atas. Kek, ini kampak kakek? Oh bukan ini. Ya kena dianggap bukan, nyemplung lagi jin itu, nyemplung ke dalam, bawa kampak dari perak. Kayak ini kampak kakek? Oh bukan ini. Nyemplung lagi jin itu. Begitu nyemplung lagi, dibawa kampak yang asli, dibawa. Kayak ini kampak kakek? Oh iya, ini betul kampak saya ini. Nah, jujur, Pak. Lah begitu balik ke istrinya, senang dia. Aduh nenek, kakek hampir saja celaka, punya kampak satu-satunya nyemplung, untung ada yang bawa, yang nyelam. Yuk kita pergi. Begitu pergi ke nyabrang, isinya nyemplung ke kali. Si jin datang lagi, tenggelam. Dibawalah Luna Maya, bangun. Kek, ini isi kakek ya? Oh iya, ini isi saya ini. Tuh coba. Si jin bingung. Kek, kenapa kalau tadi jujur kok kampak, sekarang begitu dibawa Luna Maya kok ngaku? Kan ini lebih bagus. Kalau kamu nyemplung lagi, pasti bawa Dewi Persik yang kedua. Pas nyemplung lagi pasti bawa isi saya yang jelek, nenek. Udah ini aja cukup. Tuh. Jadi bapak semua, kalau orang sudah kena perempuan bisa bohong, jabatan bisa bohong, harta bisa bohong, termasuk kalau maaf jadi pejabat tertinggi, apakah itu misalnya wali kota, misalnya bupati, presiden, calon wakil presiden, bisa bohong kalau sudah kena harta, kena jabatan, kena perempuan. Ini contoh saya, Pak, jangan dipikir terlalu dalam ya. Sebab ini contoh namanya juga. Kita insya Allah bapak semua, ayat ini mendidik kita supaya kita selalu jujur, ya. Turhidu nabi adullah wa duakum. Sekarang kalau kita sudah punya kukatan turhibu nabihi adullah, ini tafsirnya Pak dalam Jalalain. Sudah lihat, adullah ini orang kafir dan orang musyrik. Kalau kita punya kekuatan, lari mereka. Tetapi ada selanjutnya, wa akharina min dunihim, itu ada musuh kamu yang selain orang kafir, selain orang musyrik. Ternyata menurut Imam Jalaluddin Suyuti orang munafik. Orang munafik itu adalah musuh akharina min dunihim, dan itu lebih jahat, lebih dasar. Lalu Imam Syafi'i bilang, kenapa dipisah orang kafir musyrik satu kelompok, kok munafik dipisah? Oh Ibrahim, sebab berbeda caranya. Kalau kafir musyrik itu memang orang berbeda agama, kalau orang munafik kan satu agama, ngomongnya Quran, ngomongnya hadis, pakai baju santri, pakai sarung, pakai udeng-udeng, tapi kan ngomongnya beda. Dulu jangan dipikir
pilih itu orang kurus. Nah, begitu dulu. Kita harus punya presiden yang gemuk. Nah, begitu sudah kepada sini, jangan pilih yang gemuk, milih yang kurus. Itu. Kalau orang yang sudah apa itu contoh-contoh yang munafik itu begitu. Luar biasa, dahsyat godaan terhadap dunia dengan diberikannya kepada orang-orang munafik. Terakhir, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Barang siapa yang infakkan harta di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dari apa yang mereka infakkan itu. Jadi ini terakhir adalah kalau kita tidak ada kemampuan memberikan yang terbaik dari kekuatan tadi, aromyu, kekuatan berpikir, kekuatan ilmu, kekuatan jawabannya, maka kekuatan yang paling terbaik untuk kita adalah memberikan bantuan untuk menghadapi musuh yang dahsyat, musuh yang kuat sekalipun. Ya, misalnya kita bisa masak, ya masak. Kalau kita hanya bisa memberi uang seadanya, itu aja yang ada diberikan. Insya Allah itu juga dinilai oleh Allah sebagai syarat kemenangan bagi umat Islam yang dihadapkan dengan musuh yang berat sekalipun. Tetapi kalau kita tidak ada keinginan untuk membantu, untuk menolong, maka kita tidak ikut andil dalam perjuangan tadi untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, musuh Allah itu, musuh kita itu sejak dulu sampai sekarang masih ada. Maka musuh Allah, musuh kita, baik musuh yang kelihatan atau kelihatan, jawaban konkretnya adalah dalam surat Al-Anfal ayat 60, kita harus mempersiapkan kekuatan berpikir, kekuatan ilmu, kekuatan spiritual, kekuatan iman, dan lain-lain yang dimiliki oleh kita, termasuk juga kekuatan kemiliteran untuk kita menguasai alat-alat perang yang dikuasai oleh mereka. Fa'tadu alaihi bimisli ma tadalaikum. Kita harus menyerang seperti apa mereka menyerangnya. Jangan-jangan mereka menyerang dengan rudal, kita hanya menyerang dengan bambu runcing. Kita harus sama-sama memberi jawaban terhadap mereka. Tetapi yang paling inti adalah kekuatan spiritual, keyakinan kita bakal menang, itu harus ada. Adapun menang waktu lambat dan waktu cepat, Allah yang mengatur. Tetapi sejarah di Indonesia tentu saja, sekeras apapun para penjahat, sejahat apapun para penjajah ke negeri kita, akhirnya menang juga kita. Meskipun waktu lama 350 tahun, berbeda dengan Afghanistan 20 tahun selesai, menjadi Amerika yang dahsyat, yang kuat. Melawan Soviet tunggu 13 tahun selesai, Rasulullah 21 tahun. Tetapi insya Allah kalau ada kekuatan pada kita, insya Allah al-haq akan eksis dan kebatilan akan musnah di muka bumi ini. Dan terakhir kita ingat, innahum la yu'jizun, demi Allah lah itu, annahum la demi Allah, kekuatan manusia tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Saya sehat walafiat, ya, mudah-mudahan Bapak-Bapak sehat walafiat. Masih dari hidayah ini mari kita tingkatkan dari berbagai hal supaya tetap kita berada kemenangan. Siapa tahu yang akan memenangkan perjuangan justru yang ada di tempat ini sekarang. Oh, masa saya mengeskola, mungkin anak bapak, mungkin cucu bapak, mungkin keturunan bapak yang ada. Sebab kemenangan kan 350 tahun itu berapa turunan itu? Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.